Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua ya. Selamat pagi. Pagi, Nas. Pagi. Baik, terima kasih ini sudah berkenan menghadiri Zoom pada hari ini dengan tema Safety for Zero Accident, utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, perkenalkan saya Nurse Anti sebagai moderator dan saya ditemani Nurse Panca nih sebagai fasilitator dari FIK UI. Hari ini itu juga hari yang sangat spesial loh buat kita karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial juga nih. Ada Nurse Rizka Aprilia dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes Republik Indonesia yang akan memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Boleh Ibu Rizka menyapa para hadirin di sini ya? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana nih kabarnya? Selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Alhamdulillah Oke. sehat-sehat. Sehat-sehat semua dong ya, harus dong, ini harus semangat semuanya. Nah, alhamdulillah nih, biar lebih semangat lagi kalau saya bertanya apa kabar, Bapak dan Ibu bisa jawab luar biasa, lebih semangat, bisa gitu. Bisa ya? Oke, Bisa, saya mulai Bu. ya. Apa kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, lebih semangat. Bisa. Bisa. Oke, mantap banget. Nah, sebelumnya nih, Bapak dan Ibu ada yang udah tahu belum nih tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa kita sebut sebagai K3? Belum, Nas. Oke, banyak yang belum tahu berarti ya. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan rencana kami hari ini, kami akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya itu agar Bapak dan Ibu dapat mengetahui mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga Bapak dan Ibu itu dapat meminimalkan bahaya yang dapat terjadi di lingkungan kerja Bapak dan Ibu sekalian dengan menerapkan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang tepat dan posisi kerja yang ergonomis atau yang sesuai ya. Nah, kita akan berdiskusi nih, nanti kita sharing-sharing lewat Zoom ini. Waktunya sekitar 60 menit ya, Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya, Nas. Oke, sebelumnya kami sudah menyiapkan pretest terlebih dahulu ya untuk Bapak dan Ibu sebelum materi ini akan kami berikan. Nah, supaya kami bisa lebih tahu nih sampai mana sih pengetahuan Bapak dan Ibu mengenai K3 itu sendiri. Nah, boleh Nurse Panca sebagai difasilitasi ya linknya di kolom chat ya. Baik, moderator, sebentar. Link untuk pretest sudah ada di kolom chat. Silakan bagi peserta untuk mengklik link di kolom chat. Silakan, Oke, moderator. baik, terima kasih. Ya, terima kasih Nurse Panca. Baik, waktu pengerjaannya sekitar 5 menit aja ya Bapak dan Ibu. Boleh dibuka linknya yang ada di kolom chat ya. Baik, Bapak dan Ibu, udah 5 menit ya ini. Udah selesai semua belum nih? Benar. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai ke inti dari kegiatan hari ini ya. Pasti Bapak dan Ibu udah nggak sabar kan ya. Tetapi sebelumnya saya akan bacakan CV dari Ibu Rizka terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kita, Ibu Rizka Aprilia yang akan membagikan banyak ilmunya kepada kita semua. Silakan Ibu Rizka. Terima kasih ya Nurse Anti atas sambutannya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Tadi Nurse. Ibu. Selamat pagi. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Nurse Anti. Kalau begitu saya langsung ya ke materi. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu ini PPT-nya? Kelihatan, Nas. Sudah Ibu, sudah. Baik, kita mulai ya. Jadi judul dari materi yang akan saya sampaikan yaitu penerapan budaya K3 Safety First Zero Accident. Next.
Lalu, untuk menjelaskan apa itu K3, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan K3 itu apa sih? Lalu yang ketiga, faktor yang mempengaruhi K3. Lalu yang keempat, kecelakaan kerja. Yang terakhir yaitu penerapan K3. Next. Yang pertama, apa sih itu K3? Jadi, menurut ILO atau WHO tahun 1998, K3 adalah suatu promosi, perlindungan, dan peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua tempat kerja. Next. Lalu, kalau menurut OHAS 18.1001/2007, yaitu semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain, seperti kontraktur, pemasak, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Next. Lalu untuk aspek legalnya itu seperti apa sih? Aspek legal yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, lalu UPP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3. Next. Untuk filosofi K3 yaitu hak asasi pekerja yang pertama. Lalu selanjutnya adalah pengendalian bahaya. Next. Yang kedua, akan saya jelaskan apa sih tujuan K3. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk melindungi pekerja dan orang lain, lalu untuk meningkatkan gairah dan partisipasi kerja, lalu selanjutnya untuk menjamin penggunaan sumber produksi dan peralatan kerja aman dan efisien. Lalu selanjutnya, terhindar dari gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja. Lalu, untuk menjamin proses produksinya lancar di suatu perusahaan. Lalu selanjutnya, untuk menjamin kesehatan gizi pegawai. Next. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi K3? Next. Yang pertama, yang mempengaruhi itu bisa dari beban kerja. Yang kedua, yaitu bisa dari kapasitas kerjanya seperti apa. Lalu bisa juga dari lingkungan kerja, teman-teman. Next. Contoh dari beban kerja itu seperti fisik, mental, dan sosial. Sedangkan untuk kapasitas kerja itu seperti usia, pendidikan, masa kerja, motivasi kerja, keterampilan, status gizi, dan kondisi kesehatan. Lalu untuk lingkungan kerja bisa dari bagian fisik, kimia, biologis, ergonomik, dan psikososial. Contoh ergonomik itu seperti posisi kita kerja, gitu, Bapak Ibu. Next. Untuk yang keempat, yaitu kecelakaan kerja, yaitu suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda menurut Permenaker nomor 3 Men 1998. Next. Menurut OHSAS 18.001/1999, kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian tiba-tiba yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, atau kerugian waktu. Next. Untuk angka kejadian kecelakaan kerja, itu sangat fluktuatif ya, dari 2017, lalu naik ke 2018, pada tahun 2019 menurun, 2020 naik, lalu pada saat 2021 menurun. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan pada September 2021. Next. Untuk persentasenya, itu bisa dari nyeri punggung dan nyeri pinggang, itu sekitar 10%, lalu tergunting itu sekitar 20%, lalu kejatuhan benda itu sekitar 10%. Nah, yang paling banyak ini tertusuk jarum dan juga tergunting menurut data OHN Garmindo Jaya sampai April 2022. Jadi yang perlu diwaspadai ya. Lalu untuk faktor penyebab kecelakaan kerja seperti apa aja sih? Yang pertama itu bisa dari manusia, seperti usia, jenis, kelamin,
pemakaian APD, pendidikan, dan perilaku. Bisa juga nih, kecelakaan kerja itu dari alat, seperti kondisi alat, letak alat yang kurang pas, bisa juga dari lingkungan, seperti lingkungan yang bising, suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, bisa juga karena penerangannya kurang bagus atau kurang terang, bisa juga dari lantai yang licin. Untuk faktor penyebab, menurut data OHH Garmindo Jaya sampai April 2022, itu bisa jadi dari tidak memakai APD sebanyak 30%, lalu kelalaian pekerja sebanyak 20%, lalu penyakit sebanyak 10%, sedangkan sarana prasarana dan kelelahan memiliki angka 20%. Jadi yang paling banyak di sini yaitu tidak memakai APD. Next. Untuk jenis kecelakaan kerja itu seperti cutting, tangan tergunting, kejatuhan, nyeri, pinggang atau punggung, sewing atau tertusuk jarum, terkena aliran listrik, atau kaki bengkak, lalu ironing, tersetrika, luka bakar, terkena aliran listrik, dan nyeri kaki. Lalu untuk packing, kejatuhan benda berat atau tajam, nyeri pinggang atau punggung. Next. Untuk yang kelima yaitu penerapan K3. Gambar yang pertama ini benar, sudah menerapkan cara duduk yang benar. Bapak Ibu? Masih salah. Masih salah ya? Yang mana yang bagian yang salah kira-kira? Nggak pakai masker. Iya, betul sekali. Kalau yang sebelah kanan gimana nih? Sudah pakai masker ya yang sebelah kanan ya, jadi agak lebih aman. Lalu next. Nah, yang di bawah ini juga belum menggunakan masker, namun sudah pakai sarung tangan ya. Next. Untuk pencegahan kecelakaan kerja, bisa dari fokus konsentrasi. Kita selama bekerja harus fokus ya Bapak Ibu. Terus kedua, penggunaan APD yang benar. Terus posisi kerja yang ergonomis, maksudnya ergonomis itu tidak membungkuk, lalu posisinya 90 derajat gitu ya Bapak Ibu. Lalu pemeriksaan kesehatan dan pelaporan. Untuk APD, next. APD-nya itu berupa masker, contohnya yang seperti gambar di kanan, ya. Next. Lalu sarung tangan juga sangat penting untuk mencegah cutting ya teman-teman, seperti terpotong, melindungi jari-jari kita. Next. Lalu untuk sepatu, untuk melindungi kaki kita juga, misalkan kalau kejatuhan atau tersandung, jadi kita melindungi kaki kita agar mengurangi kecelakaan kerja. Next. Ini contohnya, kita bisa pakai apron ya, untuk melindungi tubuh kita juga. Next. Lalu untuk posisi kerja ergonomis itu, yaitu pencapaian hubungan optimum pekerja dan lingkungan kerja. Jadi, yang pertama itu tumpuan yang tepat, lalu posisi yang benar dalam duduk atau posisi kerja. Masalah ergonomi di PT Garmindo Jaya itu pertama bisa dari duduk yang lama. Kan kita biasanya kalau misalnya kerja kan duduk berjam-jam ya. Terus membungkuknya lama-lama pegal kan bagian punggung kita atau pinggang kita. Lalu mengangkat beban yang berat. Seperti di gambar ya. Next. Solusinya apa sih untuk mencegah hal tersebut? Yang pertama itu bisa dari peregangan ya. Next. Ada gambarnya, contohnya ini ada langkah-langkahnya. Bisa dilihat. Next. Posisi tumpuan yang benar saat mengangkat barang sebaiknya agak tegak ya. Dan tumpuannya harus tepat. Next. Seperti ini panduannya. Bisa dilihat ya di gambar. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu pemutaran video ya, cara menggunakan APD dan cara posisi ergonomis kepada fasilitator. Kepada moderator saya persilahkan. Ya.
Ho, ho, ho! Posisi ergonomis I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring. I'ma pour it on myself. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, dollar bills. Wah, materi yang sangat informatif ya Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Ibu Rizka atas materi K3 yang sangat bermanfaat nih bagi kami, khususnya para pekerja pabrik yang selama ini masih kurang terpapar informasi nih terkait dengan K3. Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Ibu Rizka, silakan angkat tangan atau raise hand ya. Ini kesempatan yang bagus loh. Ya baik, ada satu nih dari Ibu Heni Pitihari. Silakan Ibu Heni. Terima kasih, Nurse Moderator. Saya Heni dari unit packing. Izin bertanya kepada Ibu Rizka. Selama ini kita sudah disediakan APD ya Bu, tetapi kita masih suka males pakai karena menurut saya agak ribet. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kami untuk memakai APD karena secara itu sangat penting sekali ya bagi kesehatan kami. Terima kasih Ibu. Baik Ibu Heni, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi gimana nih Ibu Rizka? Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pekerja nih terkait dengan pemakaian APD yang dikatakan agak ribet ya? Boleh langsung dijawab, Bu Moderator? Ya, silakan Ibu Rizka. Iya nih, bagus banget ya pertanyaan dari Ibu Heni. Saya akan mencoba menjawab ya. Jadi yang paling utama dan yang paling terpenting itu buat Bapak dan Ibu itu apa? Kalau Bapak dan Ibu mengutamakan keselamatan dan kesehatan diri, selalu takut kalau ada kejadian kecelakaan, pasti Bapak dan Ibu punya kesadaran sendiri untuk memakai APD dan tidak akan mengabaikan kepatuhan K3. Ketika tubuh sudah lelah, perlu melakukan peregangan dan juga posisi yang nyaman perlu diluruskan, begitu Ibu Heni. Contohnya kalau misalnya kita ngerasa pegel di badan, itu berarti posisi kita kurang ergonomis atau kurang tegak, gitu. Dan untuk APD harus dilakukan
dan diterapkan secara konsisten agar melindungi kita dari kecelakaan kerja gitu, Bu Heni. Selain itu, panitia juga akan menyediakan media seperti flipbook online yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian agar materi pertemuan kita hari ini bisa dibaca setiap hari atau setiap saat. Diharapkan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD dan posisi kerja ergonomis akan semakin dipupuk dan menjadi suatu kebiasaan perilaku kerja yang sehat. Begitu Bu Heni. Jadi ditunggu ya. Nanti dari pihak OHN pabrik akan segera memfasilitasi, begitu ya moderator dan fasilitator. Betul sekali, Bu Rizka. Ya, nanti akan dibagikan oleh nurse Panca ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan khawatir. Oke, kalau begitu bagaimana nih Ibu Heni terkait dengan jawaban dari Ibu Rizka? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, Nurse, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Rizka. Oke, baik. Kalau begitu, nah sudah tidak terasa ya kita udah berada di penghujung acara nih. Terima kasih Bu Rizka atas materi K3 yang sangat bermanfaat bagi kami. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah kita mempelajari tentang K3, penggunaan APD, dan posisi kerja yang ergonomis? Adakah yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan? Silakan raise hand ya jika ingin menyampaikan pesan terkait dengan pemberian materi hari ini. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum acara ini kami tutup. Boleh silakan. Ini Ibu Heni peserta teladan nih sepertinya. Ya, baik, terima kasih. Saya merasa tersadarkan ya setelah diberikan materi tadi tentang K3 oleh Ibu Rizka. Selama ini kepatuhan saya dalam memakai APD karena masih rendah sekali, padahal hal tersebut itu bermanfaat banget ya untuk melindungi kami para pekerja dari kecelakaan kerja yang sangat merugikan bagi masa depan kami dan keluarga kami. Terima kasih banyak Ibu Rizka dan fasilitator serta Ibu moderator. Baik, terima kasih Bu Heni yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita semua ya. Baik, karena tadi Ibu Rizka sudah menyampaikan materi yang sangat jelas, sekarang giliran kami nih yang akan melakukan evaluasi kepada Bapak dan Ibu. Seperti di awal tadi kita kan sudah isi Google Form pretest ya. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan post test. Nah, nanti boleh Mas Panca ya sertakan link Google Form post testnya yang di kolom chat ya. Baik, sebentar, moderator. Baik, ini sudah muncul dari Nurse Panca. Silakan Ibu dan Bapak boleh klik link yang ada di kolom chat dan kerjakan sekitar 10 menit ya, kami beri waktu. Baik, sudah 10 menit Bapak dan Ibu sudah selesai ya pastinya mengerjakan post testnya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah menonton video yang terkait dengan penggunaan APD dan posisi kerja yang ergonomis. Selanjutnya tadi kita sudah menonton video penggunaan APD dan posisi kerja yang ergonomis ya. Apakah dari Bapak dan Ibu semua ini bisa menjelaskan kembali nih terkait dengan penggunaan APD apa saja yang penting bagi Bapak dan Ibu sebagai pekerja pabrik? Boleh siapa yang ingin menjawab pertanyaan kami? Nanti akan kami beri hadiah di akhir acara. Silakan cepat-cepatan ya. 1, 2. Wah, ini ada Ibu Hanum Suryani. Silakan Ibu Hanum. Saya izin menjawab ya. Ya baik Ibu Hanum, silakan. Contohnya itu kayak masker, apron gitu bukan ya? Iya, betul sekali. Selamat Ibu Hanum, nanti akan kami berikan hadiah ya nanti di akhir acara. Nah, oke, bagus sekali. Ini sepertinya Bapak dan Ibu juga sudah pada pintar ya terkait dengan
K3 nih, ilmu yang sangat bermanfaat dari narasumber kita kali ini ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita udah berada di akhir kegiatan nih. Semoga ilmu K3 yang sangat bermanfaat dari narasumber kita, Ibu Rizka tadi, bisa diterapkan secara konsisten ya, agar keselamatan Bapak dan Ibu tetap terjaga. Jangan lupa slogan kami adalah safety first, zero accident, utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Bapak Ibu sekalian, keluarga di rumah itu akan menunggu Bapak dan Ibu dengan harap-harap cemas nih. Sehingga Bapak dan Ibu ini harus tetap menjaga keselamatan Bapak dan Ibu di lingkungan kerja. Nah, sesuai janji kami tadi, materi sudah bisa diakses melalui link flipbook online di kolom chat ya. Silakan Nurse Panca boleh di-share ya linknya untuk flipbook online-nya. Baik, sebentar moderator. Baik, terima kasih. Nanti Bapak dan Ibu bisa download materinya ya. Silakan dibuka masing-masing. Nanti untuk poster kami juga sudah buatkan nih. Nanti akan kami tempelkan di setiap unit. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa terus ingat nih bagaimana cara menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Ini sudah di-share oleh Nurse Panca ya tentang link flipbook online dari materi yang tadi Ibu Rizka sampaikan. Silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa buka masing-masing ya. Oke, untuk hadiah bagi para pemenang nih pasti Bapak dan Ibu sudah tidak sabar untuk apa sih hadiahnya gitu ya. Tadi ada Ibu Heni, kemudian ada Ibu Hanum yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Nah, nanti tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Heni dan Ibu Hanum tadi ya. Baik, terima kasih atas antusiasme dari Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya sudah sampai ke penghujung acara beneran nih ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Mari kita tutup acara hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk memberikan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi di kemudian hari ya. Mari kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Terima kasih. Terima Terima kasih Bapak Ibu.